وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيا معاشر الإخوان وأخواتي في الدين azakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu serta saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana dengan curahan limpahan rahmat hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita dalam majelis yang berbahagia ini dalam rangka salat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan tafaqquh fiddin, yakni pendalaman agama. Bapak-bapak, ibu-ibu serta saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi ini saya diberi amanat untuk yakni menyampaikan satu materi kajian tetap tenang ya di tengah badai kehidupan. Jadi tetap tenang ya di tengah badai kehidupan. Ini maknanya kita sebagai seorang mukmin ya umpamanya ditaruh di tengah gurun pasir, kita tidak pernah gundah. Ya ndak stres apalagi depresi, itu demikian. Itu ditaruh di atas gunung, ditaruh di tengah lautan. Lah ini memang kondisi orang mukmin. Orang mukmin itu harus demikian. Tahan banting, tahan ujian. Ya, itu demikian. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu an qala. Jadi Abu Yahya Suhaib bin Sinan mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, menakjubkan perkaranya orang mukmin. Jadi takjub itu bahasa Arab, ajib ya, itu bahasa Arab, yakni menakjubkan bagi perkaranya orang mukmin. Inna amrohu, ini inna itu harfu li ta'kid, jadi untuk maknanya yakni untuk menguatkan, sungguh perkaranya orang mukmin. Kemudian ditakkiti lagi amrohu kullahu, semua perkaranya, tidak ada satupun perkara ya perkaranya orang mukmin. Maknanya perkara di sini kondisi. Segala kondisinya orang mukmin baginya itu khair, baik. Enggak ada yang tidak baik. Kena sakit baik, sehat baik, ya, kondisi kaya gampang cari harta baik, ketika seret baik,
ketika masih kerja baik, ketika sebelum pensiun mau pensiun juga baik. Jadi tidak ada perubahan. Ini perkaranya orang mukmin. Dan Rasul perkuat lagi, walaisa dzalika li ahadin, dan itu tidak ada bagi siapapun juga li ahadin. Ini isim nakiro, dan itu tidak ada bagi siapapun juga orang di muka bumi ini kecuali hanya orang mukmin yang punya kepribadian, yang punya mentalitas yang demikian ini. Kalau selain mukmin tidak akan bisa. Ya, coba kalau kita lihat sekarang ke Eropa dan Amerika, ya, penyakit yang tertinggi, ya, bukan kanker, bukan ini, bukan itu, tapi apa? Depresi. Kenapa depresi? Ya, tidak tahan menghadapi kehidupan. Ya, dia naik gedung pencakar langit itu ya, bukan untuk menikmati pemandangan, tahu sekitarnya, bagusnya sana, bagus, enggak, tapi untuk cuncum dari atas ke cuncum, tahu cuncum, jadi kepalanya dulu, itu gitu, biar jadi wis gak kroso, gitu. Itu menurut perasaan dia. Kenapa? Ndak tahan. Karena apa yang dia angan-angankan dengan fakta ini ndak sinkron. Ya, itu demikian. Ini yang terjadi banyak. Ya, saya ngeruqyah itu mulai tahun 90. Ya, yang banyak datang, yang kadang-kadang saya dibel, kadang-kadang datang ke pondok itu dia apa? Ini kena sihir kan? Ternyata apa? Ujung-ujungnya nggak tahan menghadapi fakta kehidupan. Masih muda, belum nikah, gara-gara diputus pacar. Loh iya, bisa jalan-jalan sendiri sambil itu. Bahkan ketika itu nabrak mobil. Ya, itu kondisinya ketika sudah agak sadar itu coba saya baca, ini ndak Pak. Kalau kepingin bawa ke Menur aja. Loh ya betul itu, setelah dibawa ke Menur, betul sampean Ustaz jadi ngeluh. Loh ya orang kena sihir itu paling gampang. Ya, itu. Baru dinasehati aja. Kalau saya bilang ada yang jalan ndak di tubuhnya, ada yang terasa ndak? Oh ada Ustaz, itu ada. Ya, ada yang muntal, bahkan muta-muta. Bahkan saya pernah ya, baru nasihati aja itu langsung ditendang saya. Ya, perempuan padahal. Jadi begitu ditendang ya saya langsung jatuhkan diri, ya tidak kena. Maaf Ustaz, ini kaki saya gerak sendiri loh, tendang gerak sendiri kan. Ya, itu begitu. Nah ini terjadi. Ya, itu demikian. Jadi menghadapi fakta kehidupan ini banyak orang yang tidak sanggup. Kemarin saja dari Lamongan baru pulang, itu juga begitu sama. Ya, saudaranya bawa ke pondok ini, ya, ini saudara saya ini kena sihir, selalu dibayang-bayang ketakutan ya, gitu. Ternyata ya perkaranya juga apa? Depresi. Ya, itu. Saya bilang aja bawa aja ke Menur nanti. Biar taruh sini, saya nasihati 1 kali 2 kali, saya tak suruh baca ayat-ayat Al-Quran, nggak ada yang terasa, nggak ada, ya sudah, bawa ke sana. Setelah bawa ke sana, alhamdulillah kemarin pulang. Kalau saya di rumah kondisi saya ndak kerasan lagi Ustaz, saya tak balik, ndak boleh. Jadi di tempat saya merasa aman, itu gitu, ya. Perasaan jadi seperti diburu-buru mau dibunuh orang, itu begitu, dicari orang, loh itu demikian. Ya, ini. Padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sabdanya Rasul kira-kira benar apa enggak ya? Nah, ini seorang mukmin ini. Ya, maka apa yang disabdakan Rasul, Allah Ta'ala nyatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan Rasul tidak berkata menurut hawa nafsunya, enggak. Perkataan Rasul itu tidaklah kecuali wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Maka benar semuanya. Rasul katakan ajaban li amril mu'min, menakjubkan perkaranya orang mukmin. Inna amrohu kullahu, seluruh perkaranya, seluruh kondisinya, apapun kondisinya dia, lahu khairun, baginya itu baik. Walaisa lidzalika, ditandaskan lagi ini, dan itu tidak ada bagi siapapun juga di muka bumi ini kecuali orang mukmin. Selain mukmin tidak punya jiwa kayak begini, tidak punya. Ya, itu demikian. Selain mukmin tidak ada ini. Yang ada orang mukmin. Itu demikian. Ya. Dan ini
Dibuktikan di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua perkaranya orang mukmin itu baik ketika kondisi situasi damai. Kemudian ada ancaman perang. Ya, kalau kita umpamakan kita sekarang, kita contohkan kita sekarang. Ya, kita misalkan kita sendiri saat ini kondisi damai, tahu-tahu ada pengumuman Amerika dengan tentaranya mau masuk ke Sidoarjo, ke taman sini. Kira-kira ya apa? Bingung, ya. Itu sahabat itu, orang-orang munafik itu ketika umat Islam mau diserang Persia dengan persenjataan, tentara persenjataan yang lebih canggih, lebih lengkap, tentara lebih kuat. Ya, jawabnya apa? Hadza ma wa'adanallahul haq. Ini apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala benar. Kita mau dikasih surga secara cepat. Enggak nunggu sholat malam sampai puluhan tahun, enggak. Langsung swarga teko. Nah, sampean bisa gitu enggak kira-kira? Ya, nah itu begitu. Jadi kondisinya ketika damai, nggak ada itu biasa, tenang. Ada berita Amerika mau nyerang dengan persenjataan lengkap pun juga dihadapi. Ini orang mukmin. Apa yang melatar belakangi itu? Yang melatar belakangi itu karena orang mukmin punya iman. Ya, orang mukmin itu punya iman. Ya, di dalam iman ada yang namanya sabar. Ya, ada yang namanya sabar. Ya, sabar ini bagian dari iman. Ya, lah sabar ini bisa istiqomah, bisa tegak dalam menghadapi situasi dan kondisi bagaimanapun juga. Itu landasannya yakin. Makanya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, yakni di dalam kitabnya Madarijus Salikin, kalau tidak salah ini ya. Oh iya, Madarijus Salikin, yakni juz yang kedua halaman 397. Wa huwa minal iman bimanzilatir ruh minal jasad. Jadi yakin itu dengan iman ibarat jasad dengan roh. Ya, jasad tanpa roh tidak bisa hidup. Ada roh tidak ada jasadnya juga tidak bisa. Itu demikian antara iman dengan yakin. Itu demikian. Maka kalau jenengan sudah menyatakan dirinya jenengan ini beriman, maknanya apa? Tidak hanya ucapan, tapi diyakini dalam hati dan diwujudkan dalam perbuatan. Itu makna iman. Ya, karena landasan dasarnya itu adalah ya yakin. Ya. Kalau sahabat itu mereka keyakinannya itu ada pada puncaknya. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang sahabat ketika sedang perang, waktu istirahat, makan kurma belum selesai, tanya ke Rasulullah sambil makan kurma, ya Rasulullah, kalau saya mati di mana? Surga. Langsung ditaruh itu. Kurma satu nggak ditutup, no dideke. Iya, ambil senjata langsung maju. Lah kemarin ada pengumuman perang Ambon itu ya, saya golek uang itu angel. Ya, sing biasane petendang-petendang ndok jalan, ayo iku lho ono dalane swarga. Lho itu begitu. Angel. Ya, itu demikian. Jadi ini menunjukkan apa? Kesiapan menghadapi itu umat Islam jauh kurang, tidak seperti keyakinannya itu sudah jauh sekali. Ya, dibanding para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Kalau Allah Ta'ala berfirman, ya, nahnu narzukukum wa iyahum, aku yang ngasih rezeki kalian dan yang kalian tanggung, anak istri yang kalian tanggung itu yang ngasih rezeki aku. Yakin enggak kira-kira? Yakin Ustaz, tapi rabi gak wani. Iya, sing bujang-bujang itu ngenteni uang. Kalau saya ndak, begitu saya ngaji tahu, ya,
wis umur 20 iku wis gak betah wisan yo opo carane golek sampai Jogja sampai Jawa Barat. Ternyata dapat di Jogja. Tahun 89 dolek iki tahun 80 berapa. Loh itu begitu. Ya, punya anak satu mau punya anak dua mikir. Opo cukup bayaranku? Ingat firman Allah. Ya, itu. Makanya istri saya tak warning. Nek kon kabeh tak ulino nang wong tuamu. Loh iya itu. Jadi akhirnya anak pertama dengan anak kedua selisihnya 16 bulan punya adik. 16 bulan punya adik. Tidak pernah sampai lebih sampai anak 8. Iya, yang istri kedua juga gitu sama saja. 16 bulan, 18 bulan punya adik. Itu begitu. Iya, itu. Sampai reuni saya SMP 1 Taman dulu. Reuni 25 tahun tidak ketemu di mana rumah makan Agis itu ya, karena 10 kelas itu ada kurang lebih 400, kalau kurang 400 kurang lah 300 lebih ya. Ada yang jadi Kapolres, ada yang jadi Kapolsek, ada yang jadi dokter. Hai teman-teman, karena banyak yang dari Brimob dulu itu. Jadi apa akhirnya begitu maju ya, rata-rata anaknya 2, 3. Kapolsek itu anaknya 2 ya, yang dokter itu anaknya 3, 2, 3, 2, 3, semuanya gitulah. Saya maju 16. Itu langsung gak ada dikoordinasi, kur itu bojo katanya gitu. Sak ruangan tuh bilang bojo katanya gitu. Innalillahi. Lah bojo ya awakmu untuk pirang miliar aku. Lah itu begitu. Katanya enggak percaya sih an. Iya ndak percaya, sak rombongan bawa mobil dicek ke rumah, istri saya kumpul, anak saya kumpul. Dijawil saya, Mas, aku ndelok sampean lho Mas, stres aku. Lah ngelakoni gendeng awakmu. Loh iya. Saya dulu berpikir sederhana. Iya. Ketika anak saya 3 zamannya Pak Harto, ya, penduduk Surabaya karena saya Karangpilang, harus ada peserta KB apa kakaknya. Kalau enggak gitu enggak bisa ngurus surat. Loh iya, zamannya Pak Harto itu. Saya nambah anak saya yang 3. Di situ ada petugas BKKBN ditanya, Mas, nyambut gawene apa Mas? Dodolan kerupuk Bu. Lho apa iso nguliano anak? Dodolan kerupuk anak itu telu. Kan jawabannya ini kita sik 3 Bu. Loh, kon niku apa iso nguliano anakmu? Jadi ngono. Kon dodolan kerupuk anakmu telu, apa iso nguliano? Bu, iki bayi si abang Bu. Wis kongkon mikir biaya kuli. Uang koyok sampean ngene iki gampang stres Bu. Loh iya, bayi masih merah suruh pikir biaya kuliah. Loh, betul. Saya keluar dari kantor kelurahan ini ke jalan raya ketabrak gandengan, saya mati di tengah jalan, saya tidak tahu. Nah, itu gitu. Loh ini berpikirnya orang-orang kayak begitu itu begitu. Rasulullah memerintahkan kita apa? Tawakal. Tawakal ini bentuk tertinggi daripada kesabaran. Oleh karena itu Imam Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin ya ada bab khusus yakin dan tawakal. Kenapa digandengkan tawakal? Kalau sampean yakin ya sudah kerjakan aja. Logika kita DKN dhisik. Rezeki Allah, kalau Allah sudah berfirman nahnu narzukukum wa iyyahum, aku yang kasih rezeki kalian dan yang kalian tanggung anak istri kalian, ya sudah yakini itu. Engko nek aku anakku 4 ya opo, anakku 3 ya opo, DKN dhisik. Duwe anak dhisik. Iki rabi situ gak nyukupi apa maneh rabi lo, DKN dhisik akalmu rabi ae dhisik. Lho iya. Loh itu nggak bisa teori itu, kalau rezeki Allah itu nggak bisa dikalkulasi dengan matematika. Stres sampean. Tanya itu dulu pegawai negeri zamannya Pak Harto, bayarannya biro, tapi anaknya ya sukses. Loh iya, betul itu. Kita nggak tahu rezeki itu. Ya, itu demikian. Rezeki itu kapan datangnya, bagaimana kita nggak tahu. Yang penting kita usaha.
Kalau Allah sudah berfirman demikian, yang sepenting ini kita optimal mungkin seperti para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, usaha mentok. Saya dulu kalau nganggur nggak ada uang itu ya, habis sholat malam jam 3 itu saya lari ke pasar Keputaran. Tengok-tengok di pasar Keputaran delok meneh sing dadi dhuwit iki apa. Loh iya, jeruk ketok jeruk itu di plastik itu ya, di Melijo itu harganya 6.000, nduk kono 2.000, 4.000 lumayan. Dekek nang Melijo tira. Dhuwur wis tengok-tengok. Saya punya prinsip, saya ndak akan kerja kalau ndak bisa ngaji. Ngaji itu ndak boleh. Loh iya, karena imannya seseorang itu ada pada majelis taklim. Loh iya, kalau kita ini lepas dari majelis taklim 3 bulan gelender iman itu. Kondisi kayak gini. Loh betul itu. Makanya saya punya prinsip mulai bujangan itu sampai nikah. Ya, padahal istri saya gajinya lebih besar dari saya, tapi ini sumber bencana bagi saya. Nek aku kalah gede bayarane kalau bojoku engko iso diidek. Makanya tak suruh wis lereno. Aku sing tanggung jawab, mangan iwak sambel kerupuk, omah kos kontrak ndak masalah. Aku sing nanggung. Loh iya, wong Islam kan jelas, jalan ini jelas, tapi akeh sing wedi. Ojo rabi banget, ya masih banyak ndak rabi, ya itu. Jadi ya banyak ini. Maka dari situ baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan tentang rukun sendi-sendi keyakinan itu dan memerinci ya diantaranya tentang akhirat, tentang yang gaib itu yang paling utama. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan tentang surga sehingga ketika Rasul jelaskan surga ini sahabat, ya Rasulullah tolong doakan saya supaya saya sebagai ahli surga. Kamu termasuk bagiannya. Ya, kalau Rasul cerita tentang neraka, sahabat nangis. Ya, jangankan cerita, Rasul membacakan ayat tentang neraka aja, sahabat itu nangis, gemeter itu. Ya, jatuh kharru sujada wa bukiya, terjatuh tersungkur. Seolah-olah neraka itu ada di hadapannya. Sampai nek diwacana ayat iso ngono kira-kira. Nek di wacakno lagune Omai Rahmah, wah, sikil itu gemeter kabeh. Tangan melok goyang kan begitu ya. Tapi ketika Quran dibaca ndak. Ya dari sini. Ya, orang yang tahan ujian, tahan cobaan itu kelihatan ketika dibacakan ayat Al-Qur'an. Karena apa? Pandangannya itu ndak hanya dunia, tembus sampai akhirat. Iya. Saya dulu berpikir, ya, kalau anak banyak tambah soro. Tapi saya buka ayat Al-Qur'an, ya, tambah soro ganjaran tambah akeh. Wis gak apa-apa. Jadi stres itu hilang. Lihat tambah soro, iya. Ya, ini. Kerjaan apa saja Ustadz yang nguli tahu semuanya pernah sudah. Wis, ya. Kak saya kalau ngajar bahasa Arab itu dulu Pak Imam Hambali, ya, wallahu yarham, itu kan punya usaha paving itu. Ya, Mubalik Muhammadiyah terkenal itu. Ya, angkatan laut ya, itu. Itu bilang, Ustadz, ya, anak-anaknya masih belum ada yang bisa nyupir itu. Tolong gak ono supir Ustadz, sampean supiri. Ndak punya SIM Pak, jadi nek cekel polisi ya apa aku sing nanggung. Ya kerja sambil nyopir. Saya masih ngajar di BAKN, Badan Administrasi Kebagaian Negara di situ. Ya, itu. Dulu perumahannya di Bumi Koperasi Sukolego itu. Ya, yang babat talas di situ dulu saya. Ndak tajamannya Gus Dur kalau ndak. Jadi kita punya masjid musola itu direbut itu sama itu Newcastle United itu. Iya, ya, karena itu yang punya kekuasaan Gusnya itu. Itu begitu. Ya, itu saya pernah di situ. Ya, ini.
Jadi faya ma'asyiral ikhwani wa akhwati fiddin azakumullah. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan basyira wa nadhira. Itu tujuannya adalah menanamkan satu keyakinan. Keyakinan ini yang menjadi dasar kuatnya iman. Ya. Jadi kondisi apapun kita akan mampu menghadapi. Karena apa? Karena keyakinan kita. Ya. Logika ini di bawah tawakal. Logika ini masih kalah dengan tawakal. Setelah yakin, upaya usaha, di situ kita tawakal. Puncak paling tinggi itu tawakal. Ya. Dan orang akan merasakan manisnya iman itu ketika tawakal. Ya, saya dulu itu ya bayangkan, istri 2 anak 16 nggak punya rumah, 20 tahun jadi kontraktor, tukang kontrak rumah, nomaden, jadi pindah 2 tahun habis pindah sana. Lah kalau sudah habis rumah ini, ya saya sudah wis lari ke masjid tengok-tengok zikir ae, njaluk nang Gusti Allah, sapa maneh? Sambatan nang menungso ya wis padha ngeluhne padha ae. Aku ya gak duwe. Wis sudah baca subhanallah alhamdulillah wala. Ini zikir yang paling lengkap. Itu yang saya baca. Ya, di masjid saya baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah. Ada yang datang. Ustaz jarine dolek oma. Iya jarine. Iki ana oma Ustaz murah Ustaz is. Ombone tok iki 2000 meter. Ah itu, mek njaluk 750 temen takon iki. Iya, tapi wong lewat ngarepe tok gak wani. Saking angker. Ahli warise yo gak wani. Lho iku sing tak goleki. Soalnya orang-orang itu ndak punya ilmu, orang ndak punya ilmu itu kabur. Ya, padahal kalau kita datang ke rumah angker, jine iku sing melayu, duduk awak dhewe ndak. Lha iki ndak durung mlebu wis kowe. Lewat ngarepe tok wedi. Lah ini kualik tambah diwedeni. Kalau saya ndak leboni ae nglak nyingkir dhewe. Sapa sing betah kira-kira? Jejer aku, ayo monggo. Loh kita ini makhluknya Allah, tujuannya sama-sama ibadah. Jin ya ibadah, kita juga ibadah. Sama. Di mana-mana di rumah itu banyak jinnya. Ya cuma bedanya kalau jin di rumahnya orang mukmin itu kurus-kurus. Loh ya betul, mau makan nggak bisa baca bismi, mau kumpul bojo gak iso melok ngumpuli. Soalnya apa? Allahumma janibna syaitan wa janibis syaitan wa rozaktana. Gak sido melokku. Tapi di rumahnya orang kafir gemuk-gemuk, mangan melok, kumpul bojo melok. Kalau saya ndak wis datang Rasul yakni beritakan kepada kita, kabarkan kepada kita, nawiru buyutakum bi qiraatil Quran. Terangilah rumahmu dengan bacaan Al-Qur'an. Asale gelap. Datang baca apa? Surat Al-Baqarah. Bi suratil Baqarah, surat Al-Baqarah. Fa innal baital ladzi tuqra'u fi suratul Baqarah, mongko setuhune griya sing diwaosaken surat Al-Baqarah, lam yastatiul batalah. Sihir jin mboten saged melebet. Yakin mboten sampean lho. Ini perkaranya di sini. Sampean yakin mboten? Nah, nek kula yakin niku. Kula wacakaken pisan wis puadang wisan. Lho nggih. Wani ngetok tak gasak karo aku. Lho kula ngoten nggih. Ini krasa napa niku ISIS. Wes iki bulu kudu ini mengkorok. Jadi itu tambarnoe baba pokoke gak ngetok ngono ae. Ngetok tak gasak. Ojo maneh bangsa ngono, menungso tak gasak kok. Loh iya. Ya, itu. Teman saya sekolah yang sebaya dengan saya tahu. Ya, itu Cak Emat itu petinju, jago pukul. Saya dulu petinju. Ini ngapal semua. Lari habis zuhur sampai asar kuat, renang kuat. Push up itu puluhan kali. Marinir itu kalau saya olahraga di lapangan marinir Karang bilang kalah lari sama saya. Loh iya betul itu. Wes fisik itu wis gak karu-karuan. Lah itu begitu, senam perut, leher semuanya dilatih. Makanya orang kuat fisiknya, ya setan itu juga takut sama.
Sampean jangan lemah, orang mukmin itu fisiknya harus kuat untuk persediaan. Wa aidul lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkan untuk mereka orang-orang kafir dari kekuatan kalian. Kita ini harus siap. Loh iya. Kalau ndak gitu sampean kalah. Ya. Jadi ndak hanya itu, Umar bin Khattab itu kenapa? Jin itu kalau ketemu lari nyingkir. Sampai jalan sama Rasulullah itu ya, Rasul tersenyum, ada apa? Itu tadi jin itu mau papasan sama sampean itu langsung melayu rono. Wedi karo sampean, takut. Ya, itu. Jin itu mau masuk masjid, ada sandalnya sahabat Umar, enggak jadi masuk. Loh iya betul itu. Orang-orang ngelom, saya dulu besar di Sepanjang ya, di ngelom. Itu saya mulai TK itu yaitu di masjid ngelom sana, itu di pesantren itu ya. Saya kalau jalan rumah saya Wonocolo dari masjid itu apa? Saya lihat setiap rumah itu ada tulisannya Umar Faruk gitu. Tak tanya, nopo kok ditulisi Umar Faruk? Setan gak wani melebu. Dikira apa? Omane sahabat Umar. Jadi jenenge tak ditulisi Umar Faruk gitu loh. Ya opo wong. Bukan orangnya, tapi tulisannya kan keliru. Seharusnya nih orangnya kendele, imane. Wah, itu koyok sahabat Umar. Setan itu nyingkir. Ndak setan jin, setan menungso juga nyingkir. Betul itu. Saya merasakan waktu pondok pesantren saya diserang itu 30 orang, dibakar di molotov. 30 orang bawa senjata. Ya, itu batunya besar-besar tawar, itu jam 12 malam dibangunkan anak saya. Saya lihat anak-anak santri jangan boleh keluar. Ya, saya lihat jarak lemparnya molotov itu terbakar sudah. Banyak itu. Jadi apa? Saya lihat jarak lemparnya dengan itu kalau dibiarkan terbakar pondok ini. Padahal bawah itu sudah kebakaran, nyangkut 3 dengan izin Allah padam di atas. Ya, akhirnya apa? Saya pakai helm karena batunya besar-besar kok durung tarung KODC. Nah, pakai helm saya. Saya ambil samurai, takbir. Lawang swarga buka. Nek gak dileboni eman, takbir saya Allahu Akbar itu lari. Padahal saya sendirian. Umpamane tarung durung karuan iya. Tapi nek sampean wedi coba bayangkan. Loh iya, janji Allah itu mesti benar. Kita jangan takut dengan kematian, dengan apa itu jangan takut. Ya, mati itu di mana saja kalau sudah waktunya. Aina matakunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Di mana saja kematian akan menjumpai kamu walaupun kamu di dalam benteng yang kokoh. Loh iya. Maknanya apa? Jamin dilindungi dokter 1000 pun kalau wayai mati ya mati sudah. Ya, sampai dilindungi tentara sebanyak apapun juga kalau waktunya mati ya mati sudah. Makanya jangan takut, sudah bismillah, asal di jalan yang benar. Itu saja keyakinan kita. Itu gitu. Maka ternyata Pak lari mereka. Ya, begitu lari, ternyata orang kampung itu sudah mau membantu saya ketakutan. Dia gara-gari pedang, nggak ada yang berani dekat. Ya. Setelah itu, setelah mereka pergi, orang kampung datang. Kebetulan saya juga keluar. Saya bawa samurai, pakai helm, orang kampung tahu loh ustadz gak kaleng-kaleng jadi ini. Akhirnya mereka tahu. Ya, preman-preman sana akhirnya segan. Ya, karena tahu kalau kita berani mereka juga segan. Ndak hanya di Molotov, PSHT itu sak grup, sak batalion teko. Iya pakai pakaian PSHT, bakon PS opo wis gak ngereken aku, pokok batil tak gasak sama saya. Loh iya. Itu. Wis. Kon silatmu sak piro kebal gak makan dibacok kene tak coba. Loh iya. Saya gitu dah. Demo di depan pondok saya bilang sama pimpinannya, Pak, ya sampean demo oleh dilindungi undang-undang. Tapi nek sampean gawe rusuh pondokku sampean rusak tak entekno sampean. Lho iya.
Pokoknya sampean gawe rusuh tak lawan. Ojo maneh sampean. Ambon tak parani, Poso Afghanistan tak parani. Lah kok wong Gresik ae gak. Lah iya, saya gitu tok wis. Tak parani karo aku. Ya itu begitu. Makanya ya akhirnya ya cuma bengok-bengok nduk ngarepe wae. Wis bengok-bengok sampai gopel wis terserah saya ndak anu. Wis ndak ngereken saya. Lho itu begitu. Preman disewa. Dong premannya preman daerah Krian situ aja. Datang ke tempat saya ada 10 orang. Ya, sama saya tak persilakan masuk ya, besar-besar rambutnya itu tatuan semuanya, tak kasih wedang kopi, tak itu tak ceramahi sama saya. Tak nasihati ya, kurang entek ngamek kurang golek wis. Iya. Sampai itu habis pulang itu salaman ngapunten nggih kula mboten. Tak ceritakan tentang diri saya. Sampean nek memang anu ya, sampean nduk Karangpilang kenal sopo. Nah, sampean nduk Krian sopo. Iki sampean takokno. Biyen niku padha nakale karo aku. Sampean takokno lah jenenge ngono. Engko lak ru kabeh len HN, len ini gitu. Saya dulu juga pernah supir dump truck, pernah, ndak hanya supir mobil kecil. Ya, pernah saya. Wis pokoke sembarang dilakoni. Tapi ngaji tetep. Ya, saya dulu ngidupi anak istri gak dari hasil ngaji ndak, tetep kerja. Loh itu begitu. Dan makanya saya dengan pengalaman ini saya berani buka pesantren tanpa harus. Loh ya karena saya keadaan anak saya dulu bayangkan anak segitu banyak. Mondok di Binbas itu pertama kali buka itu yang babat alas anak saya masih kontrak-kontrak. Setabun Nida sama saya sudah seperti saudara sudah. Wes masjid saya itu yang bangun beliau. Ya, itu demikian. Jadi baru 6 bulan itu sudah bulanannya naik lah, awak dewi ki anak nggak mampu tak tarik. Akhirnya saya berpikir tak ajari dewi. Loh iya kan mudah, nanti di hadapan Allah jadi anak soleh bukan sarjana kan begitu ya. Maka prinsip saya anak saya tak ajar sendiri. Anak saya yang nomor 3 yang katanya isok nguliano ndak, ternyata sekarang jadi dosen di Jember di Ustadz Syafiq sana. Ya, itu gak duwe ijazah, ndak punya ijazah, ndak punya. Ya, itu waktu gantikan saya ngajar bahasa Arab yang belajar ini ada kepala sekolah SMP. Ustadz ndak punya ijazah, ndak punya. Tak urus SMP SMA-nya diuruskan. Daftar ke Libya dulu kan bisa ijazah pondok, cari di Klaten harus ditempuh 2 tahun. Sama anak saya cuma setahun. Katanya pondok sana yang di Klaten itu iki wis dadi ustad nduk kene. Mosok ijazah dik 2 tahun, setahun tok wis pokoke sampe nduk kene ae tak kei ijazah, dikasih ijazah ke Libya lulus. Saingannya dari Al Irsad dari mana saja sampai LC. Asli sampai asli tapi tidak diakui sama Pak Yakul itu. Loh iya LC Saudi itu tidak diakui, zamannya Pak Yakul, tidak tahu sekarang tidak diakui itu. Anak saya sudah S2 kuliah lewat itu ya di Syekh Utsaimin itu ya, sudah mau akhirnya ngambil di umum lagi karena dosen itu harus minim S2 kan begitu ya, akhirnya kuliahnya di umum akhirnya ya karena LC tidak diakui. Itu begitu ya. Ini padahal tidak pernah sekolah umum. Sama saya wis belajar nang Ngabi, ngene ana daura nang Al Furqon teka sana ya. Akhirnya ya alhamdulillah biidznillah bisa. Itu gitu. Makanya jangan takut hidup ini. Ya, itu. Para sahabat itu begitu. Ya. Jadi apapun kondisinya bisa bertahan. Itu demikian. Ya Khalid bin Walid itu panglima perang. Puluhan medan perang sudah dijalani. Sampai-sampai ada rumor ya, ada di kalangan
kaum muslimin, ya para sahabat para tabiin itu ya, kalau ndak Khalid yang mimpin perang itu kalah. Lah ini kan sudah jadi apa? Khawatir akidahnya terganggu, maka akhirnya diganti. Padahal sahabat Khalid ini tujuannya ingin surga. Iya, karena sahabat Khalid ini yakin betul mati di medan perang itu mati yang sangat mulia. Jadi apa? Ya apapun kondisinya dia tetap ikut. Yang namanya tubuhnya itu ndak ada 1 senti pun kecuali bekas sebetan pedang, ya tikaman tombak dan panah. Dadanya itu ada lubang. Itu karena panah itu kan ada gataan ya, kalau orang Jawa gataan itu ya, begitu kena itu kan ditarik ini kan jebol. Ya, itu gitu. Itu ada bekas lubang. Ya ininya sudah telinganya putul separuh. Itu ndak ada. Jalannya pun walaupun jalan itu roto, melakukannya enggak roto, itu begitu. Ya sampai segitu sahabat Khalid bin Walid itu. Nah, ketika dia jadi jenderal itu dipensiunkan ndak mau. Tolong saya jangan dipensiunkan. Saya jadi kopral aja di belakang. Kira-kira sekarang ada ndak jenderal ya milih pensiun apa jadi kopral kira-kira? Milih pensiun. Ya kalau sahabat enggak, karena apa? Tujuannya bukan dunia, bukan pangkat. Itu tujuan seorang muslim itu. Ini dasar yang kuat juga. Tujuan hidup kita ini ibadah. Bukan kekayaan, bukan pangkat. Kekayaan, pangkat, harta itu pemberian anugerah. Tapi tujuan kita ini ibadah. Kalau punya harta, ya apa sahabat, ya apa Rasulullah. Ya, Rasul itu sampai habis diminta ada orang perlu, ada orang ini. Ya itu celengannya. Yang oto itu yang itu. Karena orang muslim melihat hakikatnya. Kalau orang umumnya kan yang belajar ilmu-ilmu dunia itu ya mau sore endas gai sikil gai endas iku dikek notok. Kan begitu. Padahal Rasul jelas mengatakan wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong hambanya kalau hambanya itu mau menolong saudaranya. Kalau kepingin pertolongan Allah, tulungan dulurmu. Lah itu kan kunci kehidupan itu. Orang nggak yakin ini. Makanya saya di masyarakat itu di sekitar pondok itu dianggap saya ini orang kaya. Orang-orang itu nek ono durune loro atau anaknya nggak bisa bayar sekolah larinya ke saya. Padahal saya ndak punya wong nek mari disambati ngono ngebel lang kanca-kanca iki ya opo duit. Lah itu begitu, betul itu. Pinten mboten saged bayar sekolah Pak ya. 10 bulan hampir setahun. Itu nama anaknya mana, itunya mana, nanti tak datangi sekolahannya tak kasihkan, terus tak kasihkan. Dakwah di masyarakat begitu. Makanya saya didukung penuh walaupun tuduhannya pertama teroris. Ya, lah saya pindah ke situ tahun 2010 itu istri cadaran. Ya, itu celana saya cingkrang. Di masyarakat itu tidak ada yang begitu. Tuduhan pertama teroris. Yang paling dasar puncaknya itu ngelarang wong tahlilan. Wah ini disebar itu anunya itu. Tapi alhamdulillah saya punya strategi itu. Saya mulai ikut dakwah di Gunung Kidul tahun 80 berapa itu ya, yang jadi saingan saya itu Romo Mangun, kristenisasi. Belum ada kajian salaf di Gunung Kidul. Kita sudah naik. Urunan dakwah itu urunan ngetokno duwe, gak entuk sangun ndak. Lho dakwah itu apa? Ngetokno duwe. Itu. Makanya saya itu disangoni wis gak wedi entek gawean itu karena apa? Saya punya santri. Lho itu begitu. Jadi kalau sudah terjun di jangan mikir punya mobil sampai siapa ini Ustadz Husnul wallahu yarham tanya Ustadz sampean itu sama saya itu kalah dulu, sampean itu wis pokoknya kalah ado kok sampean sampai sekarang ini kendaraan sepeda motor. Mbok tuku mobil. Saya bilang ki lho dadi santri sakmene kae.
Loh iya, satu hari itu bisa ngisi 4 kali sampai 5 kali saya. Bayangkan. Ya. Waktu dulu babat alas kajian salah asidik itu saya yang babatan alas itu. Ya, itu mulai dari Masjid Gakwen. Ya, sampai tanya itu. Ya, Haji Muslih, Haji Amari itu dulu saya sampai dibawa ke sini tuh. Nah itu begitu. Kan punya rumah di sini juga. Nah itu gitu. Nah itu dari awal. Jadi mulai babat alas itu begitu. Jadi intinya bisa lihat kondisi itu begitu. Kalau medan dakwahnya begini, maka kita harus begini, ya. Itu demikian. Jadi maka ini dalam upaya apa? Ikhtiar. Ya. Kalau kita ingin rezeki itu turun, kita harus bekerja. Karena tawakal itu yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan, ada seorang sahabat bawa onta, dia langsung sholat nggak diikat, tong ontanya kabur. Ya, maka Rasul katakan ikil fatawakal, ikat dulu baru tawakal itu puncak tinggi, tapi jangan tinggalkan upaya usaha. Lo itu demikian, ya. Itu maka dengan iman keyakinan itu kemudian kita sabar, ya itu demikian kita sabar di atas yakni apa jalan Allah dalam rangka melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, ya semuanya itu ada pahala karena tujuan utama kita hidup itu ibadah, bukan pangkat, bukan harta. Itu demikian, ya. Jadi kita kerja untuk nyarikan sesuap nasi bagi anak istri kita, itu ada nilai pahala. Tambah soro, tambah kesel, pahala semakin besar. Itu begitu. Jadi orang apa? Nggak akan ada stres. Ya, rasa capek, ya capek memang. Tapi dengan kecapean itu tidak sampai kita itu stres, apalagi depresi, apalagi sampai bunuh diri, gendeng, gila, ya tidak sampai sejauh itu. Itu demikian. Karena apa? Karena kita sadar betul, kita yakin betul, ya kalau apa yang kita lakukan, kita usahakan ini semua mendatangkan pahala. Itu demikian, ya ini. Jadi sahabat Khalid bin Walid berperang di medan perang, ya mulai jenderal sampai jadi kopral, nggak ada perubahan, tetap semangatnya begitu. Sahabat-sahabat semuanya begitu. Ya kondisi damai, kondisi perang, nggak ada bedanya, semuanya sama karena tujuannya ibadah. Itu demikian. Ketika kaya, ketika miskin, bahkan ketika sakit pun ada seorang sahabat mendatangi Rasulullah, ya Rasulullah, saya sakit mata ya Rasul, tolong doakan saya. Rasul katakan apa? Saya doakan insya Allah sembuh. Tapi kalau mau sabar, surga. Sahabat pilih sabar, akhirnya buta. Iya, itu demikian. Kalau kita ya apa kira-kira? Pilih sembuh dan surga. Pilih sembuh dan kabeh wong. Gak usah diomong, kan begitu ya. Itu begitu. Jadi apa? Sahabat itu kenapa? Ya karena apa yang di benaknya ini yang atas, tujuan akhirnya, cita-cita hidupnya, ya yang itu yang dinamakan sukses. Ya qad aflahal mu'minun, sungguh telah muflih, telah aflah, sukses. Ya oleh ulama-ulama ahli tafsir, makna aflah sukses, berhasil itu adalah najuna mimma takhafun, mereka berhasil selamat dari sesuatu yang mereka takutkan, wa yakhsuluna mimma yarjun, dan berhasil memperoleh apa yang dia cita-citakan, surga. Itu sukses. Maka sahabat itu pikirannya ke sana, ke arah sana, dibangun atas landasan iman kepada yang gaib, iman kepada hari akhir. Itu demikian, ya sehingga yang dilihat apa? Ya sudah ya Rasulullah. Padahal Rasul katakan di dalam hadis yang lain, kalau kalian sakit merasakan senut-senut, cekot-cekot,
Itu menggugurkan dosa. Kama asqaqtatil asjaru awraqaha, seperti pohon yang menggugurkan daunnya. Senut gerodok, senut gerodok. Kalau meninggal karena satu penyakit apa saja, ya, maka Rasul katakan apa? Kawaladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan. Seneng enggak kira? Ya, jawabnya seneng Ustaz. Ya, itu gitu. Tapi ada orang yang sakit, ketika dia senut-senut, cekot-cekot itu yang keluar dari mulutnya jajan pincuan. Katanya Syekh Utsaimin, orang yang kayak gini ini segera suruh berobat. Nek wis waras kongkon tobat. Loh iya. Makanya ketika menghadapi ujian, orang dihadapkan ujian itu, kalau dia lihat sabdanya Rasul, ya, ketika sakit. Lah saya pernah ngalami ini. Dokter sudah angkat tangan, wis nggak eruh penyakitnya. Ya, prediksinya itu katanya jantung. Sampai diumumkan, saya dulu pernah diumumkan sudah meninggal. Sudah tercembar teman-teman dari Gresik, dari Sidoarjo, datang semuanya. Nggak tahun berapa itu lupa saya. Jadi sudah diberitakan itu meninggal, ya. Nah, karena Pak sakit yang tidak tertahankan, tembus dari dada sini tembus ke belakang. Dokter katakan itu jantung, suntik kanan, suntik kiri, ya, tidak ada, berkurang sama sekali, masuk ICU, ya, sudah tidak tertahankan sudah sakitnya, ya, itu. Maka saya akhirnya pasrah. Dengan kepasrahan itu malah sembuh. Saya hanya zikir, ya Allah, kalau mau ambil. Saya pasrah. Saya hanya baca, ya saya membaca terus subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Saya baca itu. Ya, itu. Tahu-tahu lep itu. Enggak sadar, ya. Itu. Sadar keluar dari ICU. Padahal sebelumnya itu dokter-dokter waktu itu saya juga ngajar di RSAL. Jadi dokter-dokter itu datang jenguk saya. Ya, jadi di Anwar Medika itu dokter-dokternya dipanggil, ini kena apa ini Ustadz ini? Kena jantung, dilihat di anunya itu, loh ini enggak kena jantung ini, loh itu masih normal jantungnya kok. Anda perkirakan kena jantung ini ya apa ini? Nah, akhirnya keputusannya Pak, alatnya enggak canggih, alatnya enggak lengkap katanya gitu. Tapi masih mesti kena sebabnya apa enggak tahu. Ya, itu gitu. Akhirnya dipindah ke Semen Gresik. Dipindah enggak boleh Pak, ini nunggu besok pagi gini-gini. Lu sampean tahu ini yang sakit siapa ini? Ya, ini lihat itu yang datang itu yang jenguk banyak sekali. Ini kalau bukan orang penting deh, yang bilang gitu dokter juga. Daripada sampean kok rumah sakit sampean ruwet wis kayak ono izin diizini. Jadi malam-malam keluar, pindah ke mana? Ke Semen Gresik, ya, dipindah sana. Gitu. Ya ternyata juga enggak ketemu. Katanya kena jantung, obatnya itu segini. Enggak tak minum sama sekali. Itu podo-podo usaha wis nggawe herbal lah kan gitu ya. Ya, gak urung ujung-ujungnya ya mati. Ternyata ya sembuh. Lah itu begitu. Saya enggak pakai itu. Ada obat yang harus kalau enggak ditinggalkan bahaya, yaitu ditaruh di bawah lidah. Itu enggak bisa pisah kalau orang kena jantung katanya gitu. Saya enggak bisa dekek di omah. Ya, enggak tak minum sama sekali. Padahal untuk 1 bulan itu banyak sekali, ya, itu demikian. Jadi karena apa? Kita sudah pasrah kepada Allah Taala. Kita yakin, kita tahu, ya, itu kita yakin betul, ya, semuanya itu ada pahala. Dan saya senang kalau saya ditakdirkan meninggal karena penyakit tersebut. Janjinya Rasul apa? Seperti bayi yang dilahir. Makanya saya tidak ketakutan. Kondisi kayak gitu saya tidak takut sama sekali. Wis pasrah-pasrah, justru diberikan kesembuhan oleh Allah. Sahabat yang buta ini ada 2. Satunya ini jadi buta, yang satunya padahal sama-sama enggak didoakan sama Rasul. Karena apa? Berharap surga. Lalu itu demikian. Iya, ini. Saya punya teman ngaji marinir.
di Karangpilang dulu itu. Sama-sama ngaji, masih bujangan dia. Sekarang udah pensiun. Itu teman ngaji saya, dia cerita. Mas, saya pernah uji coba. Loh, Mas uji coba apa men niku? Apa bener penyakit iku sing nyembuhno Gusti Allah? Dia kena sakit padahal ke RSAL itu pengobatan gerah marinir ya. Gitu. Tapi dia memang tidak berobat sama sekali. Sampai berapa minggu. Akhirnya sembuh juga katanya. Makanya sekarang itu walaupun saya berobat tetap keyakinan saya yang menyembuhkan itu bukan obat. Karena saya berhasil melalui itu dia nekat, dia coba sendiri itu. Ya, itu demikian. Ini dan sembuh. Ini. Jadi sampai sekarang tegak. Ya, makanya dia kalau ada hayya ala sholat, ya, itu langsung datang. Panggilan Allah ini yang ngasih kesembuhan saya. Ini yang ngasih kehidupan saya. Ini yang ngasih umur saya. Ya, itu. Lah waktu ini apel. Waktu apel ada adzan tuh. Cari komandannya. Ya, habis sholat duhur ya disadui. Itu ndak 1-2 kali tiap hari. Akhirnya disel sih puancet sampai parohnya didatangkan diskusi sama parohnya ndak bisa jawab. Ya, dikasih dalil sama dia. Ini yang manggil. Kalau seandainya ada komandan kita manggil terus ada yang lebih tinggi jenderal manggil, kira-kira yang diutamakan yang mana? Jenderalnya. Lah ini atasnya jenderal yang manggil. Makanya saya datang. Akhirnya Pak ditaruh di rumah sakit jiwa di RSAL kan ada bagian jiwanya itu. Ditaruh situ. Dianggap gendeng. Setelah itu dilucuti, ditaluk di Lanmar Pangkalan Marinir karena senjatanya sudah tidak boleh taruh di sana. Lah ditaruh di sana itu dijadikan pengurus masjid. Waduh, alhamdulillah doa saya terkabul. Lah itu begitu. Pangkat tidak bisa naik. Waktu itu masih kopral 1. Kan pensiun itu kan harus sirda kan begitu ya. Dia disuruh secabah itu tidak mau dia. Kenapa? Karena rezeki dari Allah dibukakan. Usaha besi tua ya, yang perwira itu kalah banyak penghasilannya. Kan punya mobil, punya apa itu gitu. Jadi pangkat wis gak butuh deh. Lo itu begitu. Allah bukakan karena ketawakalannya. Lo iya, karena sholatnya. Akhirnya sampai marinir pun menghajikan dia, dapat haji gratis dari marinir. Itu gitu. Ini loh, Mas, ini buaya orang tawakal itu di sini. Dia merasakan betul itu. Jadi mulai secaba kilat ya sampai cerita sama saya. Memang betul janjinya Rasulullah itu betul. Ya, itu manisnya iman itu di situ. Kalau orang belum pernah itu begitu. Makanya ya orang itu kalau lihat orang lain ya kadang-kadang itu tidak masuk akal. Ya termasuk sebagaimana yang saya ceritakan tadi, teman-teman saya itu nggak ada yang percaya. Kalau saya bilangnya anak saya 16 ini tidak percaya dia. Sampai dicek ke rumah, sampai datang setelah tahu. Ya, pernyataannya aku ndelok sampean iku Mas, ndelok tok stres ngelakoni gendeng. Lo itu begitu. Betul itu. Itu enggak bisa. Ya, nah, kalau kita sudah pernah merasakan iman kayak gitu, kita enggak takut. Ya, itu. Ya, apa gak muntang-munting? Ya muntang-manting ya kan. Tambah gedean muntang-mantingnya ya tambah. Tapi untuk ganjaran. Semakin muntang-manting ganjarannya semakin lu muntang-manting. Sama dengan orang sakit itu. Iya, sakit tambah parah, pahalanya semakin besar. Asal pertama ikhlas. Menerima takdir. Tauhid ibadah itu yang paling penting. Iya, itu. Kalau kita ngersulo, ya, kalau kita berkeluh kesah, ya, ini sudah kena ujian, kena coba, ya, kena musibah, ya, nggak ada pahala. Makanya Syekh Utsaimin menjelaskan orang yang kena musibah, kena bala itu ada 4.
Yang pertama, orang itu sabar. Sabar itu maknanya dia mampu menahan lesan dan anggota tubuhnya dari tidak terima dengan takdir Allah. Ya, itu diuji suaminya meninggal. Mulutnya ini ndak mampu nahan, kok cek nemeni rek Gusti Allah rek bojoku sik enom wis dijo. Lho Gusti Allah kok di cek nemeni iku lek nemen nah. Kok cek nemeni rek Gusti Allah iku rek lho. Kok cek itu nemen ya. Ini sudah kena musibah ndak ada pahala. Lho itu begitu. Ya seharusnya dia ini dari Allah. Saya terima ketentuan ini. Lho itu begitu. Ya, maka itu lo kita hidup ini lo 40 hari yang ketiga di rahim ibu. Ya. Malaikat diperintahkan meniup ruh. Setelah ditiup ruh, fayunfakhu fi ruh, fayu'maru malaikatu bikatbi rezeki. Riziknya sudah dicatat. Ini jadi kaya, ini jadi miskin. Ya. Ini jadi ini, udah ada catatannya semuanya itu sudah. Ya, walaupun anaknya jenderal nanti jadi pemulung ada. Ya, walaupun nanti itu semua ada semuanya. Anaknya pemulung bisa jadi jenderal itu ada. Ya, itu sudah ada catatannya semuanya. Ya, wa ajalihi matinya. Ini mati di kolong truk ada. Nanti ada pesawatnya jatuh ceblok ada. Ya, itu. Ada dilindas para kuda. Ya, itu. Ya, saya waktu ngaji gini pernah ada teman saya dulu ngajar di Merpati. Ya, Merpati dulu masih baru itu. Ya, itu ada. Nah, dia dari Merpati karena Merpati bangkrut dia pindah ke penerbangan lain. Pesawatnya jatuh. Ya, itu. Tapi dia tetap eksis di atas jalan dakwah, ngajinya bukan main, ya ibadahnya bukan main, sedekahnya bukan main. Ketika diselamatkan itu jasadnya masih utuh, bau ndak? Ikhwan kita, ya itu di Merpati, itu. Jadi kalau ndak salah ikut Lion Air itu gitu. Dulu ngaji, kalau saya cerita orang mati itu begitu, makanya kita harus siap. Kondisi apapun juga kita itu harus siap mati. Itu demikian. Nah, kalau kita terima, ya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka pahala itu demikian. Jadi ketika menghadapi sakaratul maut pun, kematian pun, yang dimana ketika orang menghadapi sakaratul maut itu, ya diperlihatkan tempat mau kembalinya. Surga nerakanya itu sesuai dengan amal perbuatannya. Ya, kalau orang yang baik, ya walaupun dicabut itu rasanya ya seperti paku yang dicabut dari kulit itu ya, itu rasanya bukan main, tapi dia tidak rasakan karena apa? Melihat tempat kembalinya. Dia tenang dengan keyakinannya itu, dia tenang, enggak merasakan apa-apa. Itu demikian. Tapi orang-orang yang amalnya jelek, ya itu diperlihatkan tempat kembalinya, diperlihatkan saja ya orang belum divonis hukum sudah diketokno penjara, kon kok digepu induk kene lo, itu sudah apa? Psikologisnya sudah kena. Itu orang yang sakaratul maut itu makanya setan itu royoan mendekati untuk menggoda. Maka kalau imannya ndak kuat, keyakinannya ndak kuat, maka bisa gugur. Nah, itu gitu, ya. Kasihan di akhir hayatnya ndak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu demikian. Padahal ini kuncinya. Ya, itu demikian. Jadi intinya dari supaya kita ini bisa punya keimanan, ya, dalam situasi kondisi apapun juga semuanya adalah baik, ya, semuanya adalah khair, ya, itu demikian. Jadi yang pertama memang itu harus sabar di atas jalan Allah, ya. Sabar itu enggak bisa terbentuk kecuali dengan keyakinan, ya, keyakinan itu. Maka setelah kita yakin, ya, puncak yang tinggi itu adalah tawakal.
Jadi kita serahkan kepada Allah Ta'ala, akal ini kita taruh. Jadi akal ini kita taruh, maka kita menghadapi kondisi apapun juga semuanya akan jadi baik. Ya, nggak akan ada stres, nggak akan ada depresi. Itu demikian. Makanya orang-orang Eropa, orang-orang Amerika sekarang ini mereka merasakan betul manisnya iman. Ya, yang konsep hidup barat, konsep materialisme, ya, konsep sekuler, konsep apa saja sudah diterapkan. Berbagai macam falsafah kehidupan yang hasil produk otak manusia itu ternyata mengalami stagnan, notok, ya, itu gitu. Jadi tidak dia dapatkan kebahagiaan hidup, hakikat kehidupan apa aja tidak dia dapatkan itu. Ya, ujung-ujungnya stres, ujung-ujungnya depresi, ujung-ujungnya begitu. Sehingga ya ini apa? Larinya ke narkoba. Ya, narkoba yang paling tinggi itu Eropa, Amerika. Itu demikian. Sampai ada di kota apa itu, jadi di situ tempatnya zombie. Ya, itu. Mati ndak, hidup juga tidak. Kenapa? Bisa lari ke sana. Ya, karena dia mengalami kegagalan, frustasi. Ya, larinya ke sana. Itu demikian. Hancur kehidupannya, dunia akhirat. Itu demikian. Jadi orang mukmin harus demikian, ya. Ini. Jadi itu tidak dipunyai kecuali orang mukmin. Rasul jelaskan in asobahu sarra. Kalau dia dapat kesenangan, dapat pangkat, dapat jabatan, dapat rezeki, itu lebih baik untuknya. Karena rezekinya itu dia gunakan di jalan Allah. Syakara ini syukur lawan dari kufur. Syukur itu apa? Menggunakan nikmat Allah sesuai dengan ridho Allah, itu syukur. Ya, itu. Wa in asobahu dharra, kalau kena mudorot, kena musibah, sabar dia mampu menahan dirinya dari berkeluh kesah, dari tidak terima dengan takdir Allah. Ya, itu demikian. Maka semuanya ada pahala, maka semuanya baik, maka di dalam penderitaan pun di situ masih ada kebahagiaan. Ya, itu demikian. Jadi tidak ada yang namanya stres dan depresi, itu tidak ada. Itu demikian. Sampun apa masih terus? Nanti tak bacakan hadis-hadis satu-satu. Nah, biasanya selesai jam 7 apa? Soalnya pertama kali di sini, jadi ya. Ya, kalau saya di pondok biasanya jam 6. Ini tanya jawab, barangkali ada yang tanya, monggo dalam bab ini. Monggo silakan. Kalau ndak tanya ketabrak barakuda nanti. Nggih, monggo. Bagaimana cara atau kiat-kiat untuk bisa tawakal? Untuk bisa tawakal. Iya. Itu. Kiat-kiatnya pertama, ngaji jangan lepas. 1 minggu minim 2 kali masuk, kalau masih kurang 3 kali cari majelis taklim, tapi majelis taklim yang sunnah loh ya, bukan majelis taklim yang kecampuran. Sampeyan ngomong bid'ah loh ya, gak ngomong loh. Itu begitu ya. Jadi jangan salah memahami agama ini, karena salah pemahaman maka semuanya nanti akan salah semuanya. Makanya ada doa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba. Ya Allah, perlihatkan kepada kami yang benar itu benar. Untuk bisa melihat yang benar itu benar butuh ilmu. Jangan benar kelihatan salah, salah kelihatan bid'ah kelihatan sunnah, sunnah kelihatan. Jangan sampai. Lu apa ono ustad kata. Nggih, kata. Nek ninggalno iku seolah-olah ninggalno sunnah. Ya, nek gak ngono engko ya apa diomongi wong kampung kok ngene ya apa. Semerap sampean. Semerap mboten. Lu ngono. Ya, itu gitu. Makanya itu butuh ilmu. Yang pertama untuk bisa yakni tawakal itu harus ngaji dulu. Ini ilmu itu paling dasar asasi. Hancurnya, rusaknya umat Islam ini dari ilmu. Makanya Rasul mengingatkan, la taqumus saah, tidak akan terjadi hari kiamat. Min asrati saah, sebagian tanda kiamat. Min baini yadis saah, ada 3 riwayat. Ya.
menjelang kiamat itu ayurfa al-ilm, ilmu ini diangkat. Wa yunzalul jahl, kebodohan diturunkan. Orang Islam enggak ngerti Quran, orang Islam enggak ngerti sunnah. Kalau sudah enggak ngerti itu langkahnya pasti keliru, karena dunia menuju akhirat ini jalan cuma dua. Fama ba'dal haqqi ilal dhalal. Enggak ada setelah jalan surga, jalannya Allah, jalan Rasulnya, kecuali jalan neraka, jalannya iblis, jalannya setan. Itu gitu, enggak ada alternatif. Jalan itu enggak ada. Makanya salah langkah neraka. Oleh karena itu Allah larang umat Islam dalam surat Al-Isra ayat 36, wala takfu ma laisa laka bi'ilm. Jangan kalian ikuti sesuatu yang kalian tidak punya ilmu. Tidak boleh. Melangkahkan kaki di dunia ini harus pakai ilmu. Harus tahu tuntunannya, harus tahu dalilnya. Ya, karena Al-Quran itu nur, cahaya. Al-Quran itu huda, petunjuk. Al-Quran itu syifa, obat hati dari penyakit hati. Ya, dari keyakinan-keyakinan yang keliru, yang melenceng tadi itu. Ya, sehingga apa? Gampang stres, gampang depresi. Itu obatnya Al-Quran. Syifa, ya. Wa bayyinati minal huda. Al-Quran itu bayyinat minal huda. Maknanya apa? Kalau ada way of life, pedoman hidup, tuntunan hidup yang menyalahi Al-Quran, ya, maka itu batil, digaris bawahi sama Al-Quran. Nek nabrak Quran sesat, nek nabrak Al-Quran keliru, nek nabrak Al-Quran neraka nggone. Lha itu begitu. Makanya kalau kita pakai apa ini konsep hidup, ya, way of life yang bikinan otak manusia, yang dari hasil karya filsafat, maka garis bawahnya ini, yang garis bawah itu Al-Quran. Nek adik nabrak batil, apa saja sudah, ya, itu. Tidak hanya filsafat, adat juga begitu, sama. Nek ono adat nabrak syariat, batil. Adat itu hukum asalnya mubah, ndak apa-apa. Adat Jawa, adat Sunda, adat Madura, ndak apa-apa. Adat Makassar, ndak masalah. Tapi kalau nabrak syariat, sesat. Itu begitu. Iya, ini. Makanya ini yang paling parah. Pertama itu jalannya itu adalah ilmu. Nanti kita tahu. Setelah punya ilmu, kita tahu orang sakit, ya, Rasul mengatakan itu mukaffarat, jadi sebagai penghapus dosa. Ini kita yakini. Ya. Terus kalau kita istighfar dengan sakit itu kita nyebut nama Allah, dapat pahala. Ya. Kemudian dari situ itu kita apa? Kita bisa sabar. Ya, itu demikian. Ketika kita diberi sakit oleh Allah Ta'ala, sakit apapun juga, dan kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk ikhtiar, diperintahkan Rasul untuk ikhtiar, maka setelah ikhtiar ini apa? Tawakal itu paling puncak. Sudah kita paksakan kepada Allah. Wis berobat lewat medis, berobat lewat herbal, berobat, serahkan kepada Allah. Lah kok sih tetep, alhamdulillah, berarti apa? Dosane sik dikurangi terus. Wis berobat nduk kono gak waras, nduk kono gak waras, kendak tambahan innalillahi. Lah nek wis gak kono gak waras, tawakal. Maknanya apa? Allah menghendaki kita ini untuk dibersihkan dosa kita lewat penyakit itu. Usaha kono gak hasil, ya, nyambut gawe kono gak hasil, usaha dodolan iki gak iso ya apa? Ya, tawakal kepada Allah Ta'ala. Allah kehendaki, Allah uji kita. Ya, itu. Jadi sejauh mana iman kita dalam kondisi yang dalam ekonomi yang sangat minus, yang sudah, ya, itu demikian. Dan sahabat mengalami diboikot dagangannya itu waktu di Mekah, sampai makan suket. Pernah enggak kita itu sampai makan suket diuji? Tidak pernah. Sahabat itu sampai makan rumput, ya, karena enggak ada yang dimakan sudah. Penggawaannya dagang diboikot lagi. Sabar, ya, itu ujungnya kemenangan. Itu demikian. Allah Ta'ala akan
bukakan kemenangan. Ya nek wong poso ono buka. Lo itu begitu. Ya, ini. Jadi itu puncak tertinggi. Jadi dari ilmu ya nanti kita itu jalan caranya untuk supaya bisa tawakal. Itu demikian. Maka tanpa ilmu ndak akan bisa. Ya, itu demikian. Ada pertanyaan lain? Monggo. Sampun. Oh, monggo. Nggih. Allah Ta'ala berfirman wala taqfu ma laisa laka bi'ilm. Jangan kalian ikuti sesuatu yang kalian tidak punya ilmu. Maknanya beramal itu harus landasan ilmu. Ya, maka ilmu. Sehingga oleh para ulama dikatakan al ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu itu sebelum berbicara, apalagi sudah beramal berbuat. Kita mau bicara tentang otomotif, tentang mobil. Ya kalau kita tidak punya ilmu tentang mobil, maka ucapan kita, perkataan kita akan dikomentari orang, iki wong lindur lah. Lebih ekstrim lagi iki wong gak genah, gak waras. Lo itu begitu. Karena kita ngomong tanpa ilmu. Apalagi kalau sudah praktek. Nurunkan mesinnya mobil gak duwe isok mudun gak isok terima bongkar. Ya nggak bisa naikkan, bisa bongkar nggak bisa. Nah, itu demikian. Jadi ilmu sebelum berbicara apalagi beramal. Itu demikian. Ya, sehingga Allah Ta'ala larang jangan kalian ikuti sesuatu yang kalian tidak punya ilmu. Nah, kemudian ya banyak Imam Syafi'i berdalil dengan surat Al-Asr. Nah, itu gitu. Ya, gitu. Ada pertanyaan lagi? Monggo. Sampun. Kalau cukup kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.